Shalom. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah memelihara dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan memberkati, Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-71, ayatnya yang ke-8 dan 9. Demikian. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudaraku, tema renungan kita pada saat ini, janganlah membuang aku. Janganlah membuang aku. Mungkin ini doa yang sama yang dinaikkan oleh orang tua atau orang-orang yang sudah lanjut usianya. Lanjut usia, senang aku memanggilnya usia indah. Nah, saudaraku, orang tua mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran untuk menjalani hari-hari di masa usia indah mereka. Kenapa? Karena seiring dengan waktu, umur semakin bertambah, maka fisik mereka juga mengalami kelemahan. Sehingga membuat mereka cemas dengan kekuatan yang mereka miliki. Sehingga ketakutan menjalani masa-masa usia indah itu terus mencemaskan kehidupan mereka. Lalu yang berikutnya adalah mereka mengalami ketakutan kalau anak-anak mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka tidak menerima keberadaan mereka. Akhirnya usia indah hidup di dalam kecemasan. Bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka apabila orang-orang yang dianggap dekat, yang dianggap memperhatikan, mempedulikan, namun pada kenyataannya mereka tidak menerima hal itu. Akhirnya menjalani usia indah mereka penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Lalu yang terakhir, usia indah mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran oleh karena takut tidak ada atau kebutuhan mereka tidak tercukupkan. Karena usia indah tidak ada lagi pendapatan. Usia indah tidak bisa bekerja lagi untuk menghidupi diri sendiri. Sehingga mereka mencemaskan diri mereka. Apa yang aku makan dan apa yang kuperlukan di dalam usia indahku. Dan mungkin itu yang sedang kita alami pada saat ini. Kita sedang dicemaskan dengan pikiran-pikiran kesehatan fisik kita. Orang-orang tidak mau menerima keberadaan kita, kebutuhan apa yang kita makan, apa yang kita minum pakai setiap hari. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga pemazmur mewakili orang tua kita yang sedang menjalani dan akan masuk dalam usia indah, berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah tinggalkan aku apabila kekuatanku habis. Doa ini diwakili oleh pemazmur sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Janganlah membuang aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kecemasan,
kekhawatiran, ketakutan itu tidak melingkupi masa usia indah kita. Yang pertama yang harus kita pikirkan yaitu bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Di dalam usia indah kita, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Dialah yang menjaga dan memelihara kita. Makanya di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Bagaimana masa-masa usia indah bisa dilewati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penuh semangat dan kekuatan. Maka jalanilah masa usia indahmu dengan keyakinan bahwa Tuhanlah perlindungan dan gunung batu kita. Kita tidak bisa berbuat banyak di dalam masa-masa usia indah kita. Namun Tuhanlah perlindungan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Dialah pertahanan kita. Jalanilah masa usia indahmu dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah perlindunganmu. Dan hal yang kedua, bagaimana supaya masa-masa usia indah kita tidak merasakan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Maka berharaplah kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Berharaplah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab engkau harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Artinya bahwa kita terus berharap akan pertolongan Tuhan. Kalau dari usia dini, bahkan sejak dalam kandungan, Tuhan sudah pelihara sampai kita ada di dalam masa usia indah pada saat ini, bahkan akan memasuki masa usia indah. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhanlah naungan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Dialah penolong kita yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Janjinya di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, saya akan membacakannya untuk kita, supaya kita semakin yakin bahwa di dalam masa-masa usia indah kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5b demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan bagi kita untuk menjalani masa-masa usia indah kita. Tuhan itu harapan kita. Dia adalah tumpuan harapan kita, karena dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dan tidak pernah membiarkan kita. Orang lain, orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bisa meninggalkan kita, bisa menolak kita, membiarkan kita menjalani hari-hari dengan kekuatan kita sendiri. Namun Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Semangatlah menjalani masa usia indahmu. Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Berharaplah dan berserahlah kepada Dia. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menjalani masa-masa usia indah kita, supaya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak menguasai pikiran kita, yaitu teruslah menjadi saksi bagi Dia. Teruslah menjadi saksi bagi Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 dikatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ayat yang ke-18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini
keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Pakailah masa usia indah kita untuk menceritakan kebaikan, untuk menceritakan pertolongan Tuhan, untuk menceritakan keperkasaan Yesus Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita terus menjadi berkat bagi generasi kita, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kita, bagi masyarakat dimanapun kita berada. Jadilah saksi sampai memutih rambut kita pun, sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita terus bersaksi bagi Tuhan. Jadikan hidup ini adalah berkat bagi banyak orang. Semasih ada kesempatan, maka bersaksilah bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Dia yang mengasihi, yang mempedulikan, bahkan yang menebus kita dari lumpur dosa. Gunakanlah masa usia indahmu dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah perlindungan kita, dan berharaplah kepada Dia. Lalu teruslah menjadi saksi bagi kemuliaannya. Semasih ada kesempatan, jadilah berkat bagi banyak orang. Masa usia indah, masa di mana mengambil waktu untuk bersekutu kepada Tuhan, mendoakan anak-anak, mendoakan cucu-cucu, memberkati anak-anak, memberkati cucu-cucu, supaya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Semangat menjalani masa usia indahmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memotivasi kami untuk menjalani usia indah kami dengan kekuatan perlindungan yang terus berharap kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersaksi bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Biarlah semasih ada waktu, semasih ada kesempatan, kami boleh menjadi berkat bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahkan bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan orang tua kami yang sedang menjalani usia indah mereka. Penuhi mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Penuhi mereka dengan keyakinan bahwa sungguh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak membiarkan. Biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga masa usia indah mereka boleh menikmati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang sedang ada di dalam masa usia indah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.